Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya sekarang berada di Jalan Lingkar Kota di tanaman terong, yang ada di Lingkar Kota. Nah, Bapak ini terongnya selama ini agak banyak sedikit Pak itu punya. Selama ini pakai pupuk kimia. NPK Mutiara ya Pak ya? Mutiara. Sehingga tanamannya banyak yang kerdil, mati, tidak begitu bagus pertumbuhannya. Menurut beliau, tanaman terong ini sudah sekitar berapa minggu Pak? 1 bulan. 1 bulan, tapi pertumbuhannya tidak ngangkat pertumbuhannya karena dia pakai kimia. Nah, dia sehingga banyak binatang yang menggerogotinya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita agak banyak sedikit Pak, boleh Pak? Setelah kita aplikasikan eco farming, ya sekarang kita pakai eco farming, kita lihat nanti perkembangan dari terong ini. Mudah-mudahan terong ini dia bisa menghasilkan buah yang cukup lumayan. Sebenarnya memang sih agak lumayan. Agak banyak sini nih Pak ya. Yang ini agak lumayan sih. Agak lumayan. Cuman udah 1 bulan lebih ini. Udah 1 bulan lebih tidak ada hasil, belum ada hasil. Pupuk kimianya banyak yang sudah dipakai. Sudah dipakai dengan beliau. Tapi belum begitu menggembirakan. Nah, mudah-mudahan dengan pupuk eco farming ini, belah sini boleh nih Pak. Nah, dengan pupuk eco farming ini agak kurang ini. Nah, boleh. Yang nggak usah yang itu. Oh gitu ya Pak ya. Dia hanya pupuknya. Pupuk apa namanya Pak tadi Pak? Mutiara. Pupuk Mutiara, NPK, Urea Pak ya. Enggak pakai urea. Oh, enggak pakai urea. Oh. Nah, Bapak ini lagi menyemprotkan pakai eco farming. Kita kasih coba dengan beliau. Mudah-mudahan hasilnya menggembirakan. Petani ini datangnya cukup jauh dari Pulau Jawa ke Kalimantan Barat, di daerah Ketapang, di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Mulia Baru ya Pak ya? Iya. Kelurahan Mulia Baru didatangkan dari Jawa petaninya ini. Ya, di Jawa memang udah agak susah sih tanahnya, udah jadi pabrik semua, sehingga petani lari ke Kalimantan. Ya, mudah-mudahan kita di Kalimantan sama-sama dari Jawa juga Pak ya. Iya. Mudah-mudahan dari Kalimantan kita bisa menghasilkan sesuatu. Setidak-tidaknya kita memakmurkan Kalimantan dengan petani, dengan hasil panen kita Pak ya. Nah, inilah sebenarnya cukup lumayan sih, cuman itulah tadi hanya pakai kimia semuanya, sehingga memang hasilnya itu kurang bagus lah gitu. Di sini ada tanaman keras juga, itu tanaman jambu, tanaman pisang. Tapi udah berapa lama jambunya nih Pak? Itu jambu kurang lebih 3 tahun. Jambu udah 3 tahun.
Udah 3 tahun tapi belum berbuah. Belum berbuah, masih kerdil. Masih kerdil ini. Masih kerdil. Coba dengan banyak binatangnya. Banyak binatangnya. Akan kita coba nih. Akan kita coba. Akan kita semprot pakai eco farming. Akan kita pakai semprot eco farming. Dan juga ada pohon, ada tanaman lengkeng. Lengkengnya udah berapa tahun, Pak? Sama, lengkeng juga sudah 3 tahun. Lengkengnya ini sudah 3 tahun ini. Kebunnya cukup luas, tapi karena pakai pupuknya pupuk kimia, tidak menggunakan eco farming. Nah, saya coba menggunakan eco farming. Supaya apa ini? Lengkengnya ini, waduh. Lengkengnya ini buah belum berbuah tapi banyak penyakitnya ini. Keriting-keriting semuanya ini. Keriting semua ini. Waduh. Jambu-jambunya juga keriting. Sayang. Karena ketidaktahuan. Tahunya hanya kimia. Sehingga ya pupuk kimia aja yang dipakainya. Kimia aja. Ini pohon lengkengnya juga di sini. Di dalam tanaman ini lengkengnya juga daunnya Pak, nanti ke bawahnya juga Pak, lengkengnya juga kita semprot nanti lihat Pak, nanti lihat ini lengkengnya juga kita semprot sekalian dengan pohon terongnya, dengan tanaman terongnya. Nah di bawahnya juga Pak, di bawahnya juga. Nah di atasnya dia untuk menginikan hama Pak, bawahnya dia untuk nah inilah dia. Mudah-mudahan dengan disemprotnya pakai eco farming ini hasilnya menggembirakan. Memang banyak orang tidak percaya sebenarnya. Oh disemprot juga itu Pak ya? Oke, yang itu aja Pak. Nanti pohon jambunya juga 1 Pak. Yang ini 2 pohon aja. Untuk tahap itu kan biar nanti kelihatan. Nah nanti atasnya juga karena itu banyak binatang, banyak serangga atau ulat itu Pak. Ini entah nih kok pakai hitam-hitam ini pakai kering-kering. Begitu ya, kering-kering Pak ya. Mudah-mudahan dengan disemprot eco farming ini dia akan segar kembali. Kebetulan yang tuan tanahnya, tuan yang punya ininya jarang ke sini, tidak ada. Jadi saya mau ketemu pun susah. Tapi dengan disemprotnya ini, saya kasihkan contoh ini, siapa tahu begitu dia datang dia terkejut dengan hasil penyemprotan eco farming ini. Oke. Nah, sebenarnya pisang juga udah ada yang masak itu. Udah ada yang masak tapi yang makan hanya monyet aja tuh. Oke, Pak, sebelah sini juga nih, Pak. Yang ini 2 galang lah ini, Pak. Jambu. Oh, boleh. Silahkan. Jambunya itu, keriting-keriting itu jambunya itu. Nah, kita semprot pohon jambunya. Kita ya pohon jambunya. Nah, nanti Pak seminggu kemudian setelah kita semprot ini kan masih ada tuh sisanya Pak. Kita semprot lagi ya Pak ya. Biar dia lebih itu lagi. Kayak kan di atasnya tuh banyak binatangnya itu Pak, ulat-ulat itu Pak. Karena dia pakai kimia, timbullah dia ulat-ulat. Kimia yang hanya di bawahnya saja, tanahnya pun keras. Dengan pakai kimia tanahnya jadi keras, tidak gembur. Nah, kita kasih eco farming, tanahnya biasanya menjadi gembur, menjadi subur, petani pun menjadi makmur. Aduh, inilah mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan hasil yang lumayan. Sebenarnya ini terongnya cukup lumayan, cuman udah 1 bulan lebih, tapi belum begitu tinggi, belum ada hasil ini. Tuh 1 lagi Pak, oke. Ya oke.
Ini udah 3 bulan ya Pak ya? Mana? Udah berapa bulan? Ini sudah hampir 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun itu jambu. Jadi kerdil semua. Waduh. Sayang sekali. Ya karena memang belum ada yang memberitahu. Di Ketapang ini eco farming memang belum dikenal orang. Saya bercerita tentang eco farming. Apa itu eco farming? Nah, kita ceritakan bahwa eco farming ini pupuk organik baik sekali untuk tanaman tumbuh-tumbuhan, apapun tumbuh-tumbuhannya, mulai dari situ lagi deh Pak, itu lagi deh, sawit, padi, cabai, terong, semuanya. Nah, ini kita semprot kembali yang galangannya. Ini tidak semua kita contoh, tidak semua kita semprot. Kita hanya beberapa galang, secukupnya ini. Hanya secukupnya berapa galang yang kita semprotkan. Nanti biar yang punyanya tahu, oh ini yang disemprot. Ini udah berapa lama Pak tidak dikasih pupuk Pak? Ini sudah setengah bulan. Udah setengah bulan tidak dikasih pupuk. Dibiarkan gitu-gitu saja. Sementara kita kalau makan saja 2 hari tidak makan kita kelaparan. Tanaman juga kalau kita tidak dikasih pupuk, ya minimal seminggu sekali kita kasih pupuk lah. Kasih pupuk. Jadi kita ingin dapat hasil dari tanaman itu, sementara kita tidak mau memberikan pakanan pupuknya. Ya tidak bisa lah. Ya tetap kita harus menyemprotkan pupuk yang baik. Contohnya pakai eco farming ini. Nah, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ini tanah orang ya Pak ya. Tanah orang tapi Bapak yang nanam. Berarti ini punya Bapak ya. Punya Bapak, bukan punya orang itu Pak ya. Yang tanaman keras aja yang punya orang itu Pak ya. Yang punya tanah ini. Oh, rupanya Bapak ini numpang tanam sambil merawat kebunnya. Oke. Kalau Bapak numpang tanam, beli pupuk mahal-mahal, hasilnya tidak ada, kan sayang. Hasilnya kurang, kan disayang. Kalau setelah nanti pakai eco farming nih, nanti hasilnya lumayan. Wah, Bapak juga seneng ya Pak ya? Iya. Mudah-mudahan ini hasilnya menggembirakan. Memang sih udah sedikit tumbuh, tapi ya sekitar berapa senti lah ini nih Pak? Oh, baru 40 sentian gitu Pak ya, ini Pak ya. Jadi bunganya pun belum keluar. Ada sih yang keluar, yang udah keluar sih ada, tapi belum begitu. Udah ada, belum begitu banyak. Tapi lihatlah, kalau ada 3 galang ya 3 galang Pak. Terserah nanti bagaimana hasilnya. Nah, yang sisanya nanti bawahnya biar kena juga Pak. Bawahnya biar ada yang dimakan oleh akarnya Pak. Kan dia akarnya tuh. Jadi binatangnya itu Pak ya, yang makan itu binatangnya juga sampai kering Pak ya. Waduh, sayang ini, sampai yang kering-kering ini. Oke, ini sih ya baru mau muncul, Ini udah sebulan ini, baru mau muncul. Sementara biasanya 2 minggu 3 minggu udah keluar. Ini kering dia. Kering semuanya ini. Banyak kering itu. Sayang, kasihan Bapak numpang tanam tanah orang. Ya, tapi hasilnya karena dia tidak pakai eco farming, ya hasilnya kurang bagus. Mudah-mudahan dengan disemprotkannya pakai eco farming ini, petani Bapak ini
bisa berhasil, bisa mendapatkan hasil yang baik, dan dia akan bercerita kepada petani-petani lain bahwa eco farming ini hasilnya sangat menggembirakan. Begitu dulu, sekian dulu teman-teman eco farming PT Best Eco Racing. Saya melaporkan dari Lingkar Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.